Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Khairani dari kelas 12 Elektro 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi terkait dengan menyusun laporan keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan merupakan catatan resmi berisi tentang segala macam aktivitas dan keadaan perusahaan. Informasi ini harus disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami. Nah, di sini ada beberapa pengertian dan definisi laporan keuangan dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari Wikipedia, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada dari Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan di Somarsono, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha dari Syarif Harahap, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan ini yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan proses pengembangan dari Ridwan dan Inge, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut. Next ada tujuan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri bertujuan menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Tujuan laporan keuangan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian nih. Yang pertama ada tujuan khusus, yaitu menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan. Nah, ada tujuan umum yang memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang menunjukkan pendanaan dan investasi, menyediakan lapangan kerja bagi karyawan, memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan, memberikan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban, dan yang terakhir, mengungkapkan informasi relevan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada tujuan kualitatif. Nah, tujuan kualitatif ini ada 3 nih. Pertama, laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sehingga pengguna dapat memahaminya. Yang kedua, informasi akuntansi yang disajikan ditujukan untuk kebutuhan umum pengguna, bukan pada kebutuhan khusus pengguna tertentu. Yang terakhir, laporan keuangan sudah memuat semua informasi secara wajar, memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang lain. Selanjutnya ada manfaat dari laporan keuangan. Ada 4 nih manfaatnya. Yang pertama, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pemakainya dalam dunia usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang saat itu tempo. Dan yang terakhir, berkepentingan dengan sumber daya, pengaturan aktivitas perusahaan, penetapan kebijakan pajak, dan menyusun statistik pendapatan nasional dan yang lainnya. Oke, yang terakhir ada karakteristik dari laporan keuangan, yaitu pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan. Nah, oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi dan peristiwa yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.